Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setia Widodo. Untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tip untuk mahasiswa bagaimana mendapatkan nilai A bahkan sebelum ujian. Tip ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman beberapa kawan. Dulu ketika saya mahasiswa, ada yang mengatakan, oh kuliah itu IP itu tidak penting, yang penting itu organisasi. Ya, ada yang mengatakan ya penting IP daripada organisasi. Nah, saya kebetulan dulu juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Islam. Bahkan saya juga aktif di organisasi yang sifatnya nasional. Saya beberapa kali ikut kegiatan yang sifatnya nasional, yang pertemuan Senat Mahasiswa se-Indonesia gitu. Bagi saya, organisasi dan IP nilai itu ya sama-sama penting ya. Ya meskipun saya ya lulus kuliah cukup lah 5 tahun untuk saat itu ya lumayan lah bisa lulus 5 tahun. Kemudian ya IP saya tidak sampai cum laude tapi di atas 3. Ya, di atas 3. Jadi kembali kepada pertanyaan awal tadi adalah bagaimana tips mendapatkan nilai A bahkan sebelum ujian. Yang pertama, harus kita pahami bahwa nilai ini selain ya kalau kita misalnya ada soal 5 gitu, bisa jawab semua gitu di ujian ya yakin itu dapat A sih, yakin dapat A. Tapi seringkali juga ada faktor subjektif dosen juga gitu. Kalau misalnya dari soal 5 itu satu kelas 100 orang nggak ada yang bisa dapat betul semua gitu. Tentu yang nilai tertinggi yang akan diberikan nilai A. Atau mungkin ya jawabannya tidak ada semuanya yang sama persis dengan yang diinginkan dosen, berarti nanti ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kemudian seorang mahasiswa itu bisa dikasih nilai A. Menurut saya seperti itu sih pengalamannya. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa yakin dapat nilai A ya, selain faktor yang ya kalau bagaimana kita bisa menjawab soal, kalau mahasiswa itu kan kita tinggal ngumpulin ya soal-soal yang 5 tahun terakhir, kemudian kita rajin kuliah, rajin mencatat, dan juga ya kalau pas kita tidak masuk ya kita bisa minta catatan dari kawan ya, itu bisa pelajari seperti itu. Yang kemudian tip yang lain adalah yang itu tadi yang bagaimana membuat kemudian dosen itu senang dengan kita gitu. Yang pertama ya tentu kita harus datang tepat waktu gitu ya. Ini mahasiswa kadang-kadang kan jam 7 kuliah nggak bisa bangun pagi gitu ya, terlambat misalnya gitu ya, itu masalah. Yang kedua, duduk depan gitu ya. Jadi saya dulu kebetulan kuliah ada beberapa mata kuliah itu yang menakutkan gitu ya. Zaman saya dulu ya ada matematika 1, matematika 2, fisika 1, fisika 2, kimia dasar, kimia organik, kemudian ada statistik, ada rancangan percobaan gitu ya. Ya itu sebenarnya ya biasa sih, tapi dalam kenyataannya waktu saya dulu kuliah seperti matematika 1 itu dari 300-an orang itu yang dapat A cuma 3 kalau salah, yang B cuma 12 orang, yang lain C semua gitu. Jadi yang memang agak menakutkan gitu. Nah biasanya mahasiswa ketika menghadapi mata kuliah yang seperti ini, karena takut ditanya duduknya belakang gitu. Duduk belakang. Jadi tadi yang tip pertama adalah datang tepat waktu, yang kedua duduk depan gitu. Duduk depan. Jadi kalau kita menghadapi ketakutan ya harus duduknya di depan gitu. Ya saya dulu juga pikirannya seperti itu. Jadi ada waktu itu saya lupa matematika 2 kalau nggak salah itu. Ya semua orang ngambil duduk belakang gitu. Ya saya duduknya depan gitu. Duduknya depan. Nah logika saya biasanya dosen itu justru nanya yang belakang gitu. Nah yang ditanya itu yang belakang.
Nah ini pas kebetulan pas saya duduk depan yang ditanya ya saya gitu, yang ditanya saya gitu. Untuk waktu itu materi apa gitu saya lupa. Saya ditanya, coba kamu jelaskan ini ke depan dikerjakan gitu ya. Saya bisa ngerjakan tapi pakai cara yang lain. Jadi waktu saya disuruh ke depan langsung saya kerjakan dengan cara cepat, tidak menggunakan cara yang disampaikan oleh dosen. Dan saya cepat gitu, selesai. Kata dosennya kamu pakai cara yang lain, tapi betul kayak enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa gitu. Jadi kalau justru kita menghadapi dosen yang seperti itu harusnya ya kita berani duduk depan. Dulu saya ada juga dosen yang sangat terkenal gitu, killer gitu yang dari zaman dulu. Ya kalau di awal pertemuan dia mengatakan, pokoknya saya tidak peduli apakah kamu sakit, orang tuamu sakit, ya tetangga Anda sakit, pokoknya saya tidak peduli. Kamu harus masuk 75%, nah gitu kan. Jadi ada yang seperti itu, udah menakutkan gitu. Ya udah kita masuk, kita cari cara. Saya bahkan dulu ada mata kuliah yang dosennya 4, semuanya masuk semua setiap kuliah gitu. Ada yang duduk depan, yang ngajar 1 duduk depan 2, yang di belakang 1 kan, dan gantian itu. Dan dosennya masuk. Kalau nggak salah 16 kali pertemuan masuk semua. Dan itu hanya boleh, mahasiswa itu boleh tidak masuk cuma 2 kali gitu. Waktu itu saya sedang mimpin rapat senat mahasiswa bersama kawan saya, akhirnya diakali supaya saya enggak jadi pimpinan sidang gitu. Saya bisa kuliah karena waktu itu siang hari gitu. Kuliahnya siang hari jam-jam 2 gitu. Jadi bisa lah diakali gitu ya. Jadi kalau ada yang mensyaratkan misalnya yang tadi ya datang tepat waktu, yang kedua tidak duduk depan gitu ya, jadi depan. Yang ketiga terlibat. Jadi kalau misalnya ya ada diskusi apa ya kita harusnya terlibat gitu, terlibat. Nah, bagaimana terlibat ini tentu kita harus menyiapkan diri di rumah gitu, menyiapkan diri di rumah. Mata kuliah yang mau kita datangin itu gitu. Jangan sampai gelagapan waktu ditanya gitu ya. Seperti saya tadi ditanya matematika itu udah mau pingsan itu kalau nggak tahu. Untungnya saya udah belajar duluan. Jadi saya pakai cara yang lain yang ternyata benar gitu. Jadi dimaafkan sama dosen. Kemudian yang pada saat diskusi itu atau pada saat kuliah ya kita sekali lagi harusnya kita menjadi orang yang menyenangkan ya. Jangan sampai protes atau ngeritik dosen itu dengan cara-cara yang tidak bagus. Jadi saya waktu kalau salah kimia organik atau apa dulu ya, itu ada waktu menjelaskan gugus fungsi itu kalau nggak salah ada yang keliru dosennya gitu. Saya sampaikan, Pak mohon maaf Pak, sepertinya ini ada yang keliru dikit Pak gitu. Terus saya disampaikan, coba yang mana yang kelirunya, coba kamu maju ke depan jelaskan coba. Nah saya kebetulan udah belajar juga, jadi waktu itu ketika ditanya ya saya jelaskan, jadi seperti ini Pak kayaknya Pak gitu. Oh ya bener, kamu dapat A ya gitu. Kamu besok dapat A ya. Nah ini mahasiswa itu harusnya seperti ini kata dosennya. Jadi ya satu tadi datang tepat waktu, yang kedua duduk depan ya. Ya jadi kalau menghadapi ketakutan tuh jangan dihadapin gitu. Yang ketiga ikut terlibat. Yang keempat ya jangan membuat dosen tidak senang dengan kita gitu. Itu adalah ya tip-tip di luar yang tadi ya. Tentu ketika kemudian kita menjawab soal ya harus bisa gitu. Makanya kalau disuruh masuk 75% ya masuk 75% gitu. Dan lain sebagainya. Saya pikir nggak ada alasan lah. Oh saya aktif sekali organisasi, saya nggak bisa masuk kuliah. Itu alasan aja itu ya. Ya saya dulu aktif bahkan ya saya bersama kawan-kawan dulu pernah dalam 1 semester mengadakan itu seminar nasional ya, seminar nasional 3 gitu. Ya kita tidak terganggu gitu karena kita ada kesepakatan ya dengan kawan-kawan yang aktif di senat mahasiswa waktu itu. Kita aktif tetapi kita harus memberi contoh juga kepada adik-adik, kepada yang lain bahwa dengan aktif kita juga masih punya IPK yang tinggi ya. Alhamdulillah kawan-kawan saya yang ini ada yang sekarang menjadi dosen, kawan-kawan saya di senat mahasiswa jadi dosen di Unsud, S3-nya di Jerman. Kemudian kawan saya satu lagi Alfi, itu si Hamdan. Ada kawan saya namanya Alfi, itu di perusahaan multinasional juga di Jawa sana. Jadi ya organisasi dan IP menurut saya sih penting ya. Kalau
bisa berorganisasi dan kemudian punya IP yang tinggi, kenapa tidak gitu. Jadi demikian ya tip bagaimana mendapatkan ya nilai A bahkan sebelum ujian ya. Jadi ada faktor memang kita harus bisa menjawab soal. Yang kedua ada faktor ya tadi itu ya, faktor akrab dengan dosen atau disenangi dosennya ya. Tapi yang akrab di sini ya yang sifatnya adalah sesuatu yang baik. Oke, sampai bertemu kembali dengan video saya untuk video berikutnya bagaimana yakin skripsi bisa mendapat nilai A. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.